Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan singkat untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, saya ambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan demikian. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebahagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian firman Tuhan. Amanginang kita yang berkumpul pada diskusi malam hari ini, yaitu diskusi tentang Nommensen, misionar yang datang ke tengah-tengah tanah Batak. Dia memberikan hidupnya untuk tanah Batak, agar bangsa Batak atau orang Batak itu lepas dari kegelapan. Dalam doanya, dia mengatakan untuk mempersembahkan hidupnya, mati atau hidup, untuk membawa tanah Batak ke dalam terang dan mengusir kegelapan. Kita tahu hal itu dilakukannya tidak dengan gampang. Banyak tantangan, bahkan ancaman kematian harus dia hadapi. Nah, kalau saat ini kita melihat banyak kemajuan-kemajuan yang ada di tanah Batak, dan juga bagi orang-orang Batak, kita harus syukuri dan akui bahwa itu tidak terlepas dari pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Nommensen. Namun kita harus terus merenungkan di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya sebagai orang Batak, akan realitas sosial yang masih terjadi, yang bisa kita lihat bahwa kalau tadi di satu sisi kita sudah menikmati banyak kemajuan sebagai dampak daripada pemberitaan Injil yang dibawa oleh Nommensen, tapi dalam kehidupan kita sebagai orang Batak, kita masih melihat belum terlepas seluruhnya dari kegelapan, dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu terlihat bukan hanya di Bonapasogit, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan orang Batak yang sudah Kristen di perkotaan. Hal-hal itu masih ada ya, yang kita dapati di tengah-tengah kehidupan itu. Kita juga harus melihat kenyataan bahwa masalah okultisme juga masih merupakan sesuatu tindakan dan perlakuan yang kita dapati di tengah-tengah kehidupan orang Batak, sekalipun dia sudah menjadi Kristen. Demikian juga pemujaan terhadap roh-roh yang dulunya dipercayai oleh nenek-nenek moyang kita. Amanginang, oleh karena itu kita masih harus terus merenungkan sampai saat ini
bagaimana sikap penerimaan kita terhadap firman Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Melihat realitas sosial itu, kita masih harus terus merenungkan dan mempergumulkan penerimaan kita terhadap firman Allah, baik secara pribadi maupun secara kolektif sebagai orang Batak. Apakah sudah sepenuhnya kita terima firman Allah itu sebagai kebenaran di dalam kehidupan kita yang menentukan secara totalitas dalam segala kehidupan kita? Itu masih harus kita pergumulkan. Atau kita hanya menerima sebagian di dalam waktu yang terbatas. Artinya firman Tuhan itu jangan-jangan diterima hanya sebagian, apa yang kita suka, apa yang kita mau. Tetapi kalau firman Tuhan itu begitu keras untuk menegur atau untuk merubah, memperbaiki kita, mungkin masih banyak yang tidak setuju atau menolaknya karena dianggap mungkin mengganggu kepentingannya dan mengganggu keinginannya, mengganggu kenyamanannya di dalam kehidupannya. Nah, kalau dari firman Tuhan yang saya bacakan tadi, saya nggak tahu kita di tipe yang mana. Di tipe yang pertamakah, yang mendengar firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu begitu saja, sehingga firman Tuhan itu hilang dari kehidupan kita? Atau kita adalah di tipe yang kedua, menerima firman Tuhan itu tapi tidak berakar, lalu begitu saja menjadi hilang dari kehidupan kita? Atau kita tipe orang yang ketiga, kita mendengar firman Tuhan itu, tapi banyak hal dalam kehidupan kita yang mengkhawatirkan kita, sehingga firman Tuhan itu juga menjadi terhimpit di dalam kehidupan kita. Atau kita sudah bisa menjadi tipe orang yang keempat, menerima dengan baik firman Tuhan itu, menyimpannya dalam hatinya, memeliharanya dalam kehidupannya, dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kehidupannya, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amanginang kita seluruhnya yang berjumpa pada malam hari ini, kita harus yakin benar bahwa memang firman Tuhan pasti berdampak positif dan baik untuk kehidupan kita. Dia akan membuat hidup kita menjadi terang, sehingga kita terhindar dari bahaya-bahaya, membuat terang bagi jalan-jalan kita, menjadi terang sehingga kegelapan terusir dan tidak menguasai kita, dan banyak lagi hal-hal yang begitu baik yang kita harus akui bahwa firman Tuhan itu benar-benar membawa terang dan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Amanginang, itulah saya pikir renungan singkat yang memang kita masih harus terus pergumulkan dalam kehidupan kita soal bagaimana penerimaan kita terhadap firman Tuhan itu di dalam totalitas kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi tipe yang keempat itu, yang menerima firman Tuhan dengan baik dan menyimpannya, memeliharanya, dan membuat firman Tuhan itu menjadi satu kebenaran yang menentukan seluruh kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kalau pada malam hari ini kami diingatkan kembali atas pekerjaan seorang misionar yang membawa Injil ke Tanah Batak, sehingga Tanah Batak dan orang Batak bisa terlepas dari kegelapan dan memasuki terang dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi melihat realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang Batak, Tuhan, kami masih harus bergumul, dan Tuhan, kami masih memohon kepada Tuhan
supaya kami dikuatkan untuk melakukan apa yang lebih baik lagi ke depan. Karena dalam realitas sosial yang kami lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa masih banyak kegelapan-kegelapan, banyak hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu masih menjadi kenyataan dalam kehidupan orang Batak sehari-harinya. Sekalipun orang Batak yang telah menyatakan dirinya Kristen, masih ada saja Tuhan yang terlihat di dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan cenderung masih mengakui kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan yang dilakukan oleh nenek moyang kami terdahulu. Tuhan, kami percaya Engkau tidak membiarkan begitu saja. Sekalipun no mention sudah berlalu, kami yakin Tuhan akan terus memampukan kami supaya terang firman-Mu itu semakin bersinar, semakin terang dan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan diskusi yang pada malam hari ini, diskusi yang begitu indah. Selain kami mendapat pengetahuan, tetapi kami juga Tuhan boleh dikuatkan dengan diskusi ini untuk kehidupan kami sebagai orang yang percaya dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri juga Tuhan rencana daripada Qur'ama Jericho, jemaat-Mu HKBP Kebun Jeruk ini Tuhan, masih boleh terus melakukan rencananya, supaya semakin banyak Tuhan yang dapat menerima pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang baik untuk membangun iman ke depan dan membangun persekutuan yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami begitu saja. Tuhan pasti akan memelihara kami. Berikan kami Tuhan kekuatan, kesegaran baru pada malam hari ini. Karena kami besok harus mengikuti ibadah kebaktian di gereja-Mu. Biar Tuhan semuanya kami dapat sehat, dapat kuat untuk melakukan tugas yang Kau sampaikan. Dan jemaat juga Tuhan boleh dalam sukacita untuk bersekutu bersama dalam ibadah jemaat-Mu besok di gereja kami masing-masing. Inilah Tuhan doa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah Tuhan doa yang kami sampaikan sebagaimana yang Tuhan ajarkan bagi kami. Rahmahita madok tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia magwarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, song na di Banua Gijang, lehormat Tuhan misalnya hangulun siap hari, saya sama dosa nami, song panesa nami di dosa di dongan nambat dosa Tuhami, una kami tugi untuk pengujunan, balua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, do agugun, rodi hasangapon, saliling nililing na, amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, do parsauran ni tot di parbadia, ima na mangaramoti hamu saluhutna. Amin.